pemberdayaan perempuan itu harus ada dua sisi. Harus ada ibu-ibunya, juga harus ada bapak-bapaknya. Jadi jika hanya ibu-ibunya saja, nanti tidak tersampaikan ke bapak-bapaknya. Kalau hanya bapak-bapaknya saja, nanti mungkin bisa tidak tersampaikan ke ibu-ibunya. Jadi ini sudah, alhamdulillah, sudah lengkap, ada ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak. Insya Allah di sini kita mungkin akan saling berdiskusi mengenai pemberdayaan perempuan itu apa. Jadi hapuntenna ya Pak Haji Odang, Prof dan Bapak Ibu Sadayana, bukannya menggurui, ini kita hanya saling bertukar pikiran bersama. Ini salah satunya mengenai pemberdayaan perempuan. Insya Allah kalau saya mungkin ini akan berbicara mengenai pemberdayaan perempuan secara umum. Mungkin kita sering mendengar apa itu pemberdayaan perempuan. Ini tapi mohon maaf slide-nya sepertinya tidak akan terbaca juga oleh Bapak dan Ibu semuanya. Pemberdayaan perempuan itu sebenarnya berasal dari kata berdaya. Kenapa tidak ada pemberdayaan laki-laki, Bapak dan Ibu? Karena di Indonesia ini, kenapa kemudian kita berbicara mengenai pemberdayaan perempuan? Ini mungkin Bapak dan Ibu secara sadar ataupun tidak, saat ini di Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sangat patriarkis. Jadi laki-laki itu menjadi garis keturunan gitu ya, atau laki-laki itu selalu menjadi leading dalam segala bidang atau menjadi leader di dalam segala bidang. Sedangkan pada akhirnya itu menjadi terkonstruksi ke dalam budaya. Terkonstruksi itu menjadi secara tidak langsung ini menjadi adat istiadat yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Cobi abdi naros ka Pak Haji Odang, ayeuna. Pak Haji, di bumi saha anu melakukan pekerjaan rumah tangga? Sebetulnya pekerjaan rumah tangga itu semua pekerjaan itu suami. Itu Pak Haji Odang. Cuci piring, ngurus budak, ngepel itu suami. Tapi istri mah taat ke suami. Suami istri nyesel. Namun kata taat ini menjadi salah satu senjata gitu ya dari para suami agar kemudian para ibu-ibu atau para istri itu nurut. Dan sebenarnya ini akhirnya menjadi turun temurun. Akhirnya anaknya pun begitu gitu, karena melihat bagaimana orang tuanya itu berperilaku. Leres Pak Haji, itu memang perempuan itu harus taat, istri itu harus taat kepada suaminya, apalagi kita itu merupakan muslim jika kita berbicara mengenai agama. Nah ini ketika kita berbicara mengenai agama ini, ya ini juga yang akhirnya sering disalahgunakan oleh laki-laki atau oleh para suami. Ya, nah Ibu leres Bu, sok itu sok karaos. Ini kata-kata itu yang akhirnya seringkali membuat menjadikan suami itu mendominasi para istri, yang akhirnya secara tidak sadar istri itu menjadi banyak yang tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena banyak pada akhirnya saya menunggu izin suami. Karena memang kalau di dalam muslim memang kita harus seperti itu ya. Saya menunggu izin suami, saya tidak keluar, saya menunggu izin suami, saya tidak tidak berdagang menunggu izin suami, saya tidak bekerja menunggu izin suami. Padahal gitu ya, di satu sisi sudah memiliki anak-anak dan anak-anak tersebut misalnya saat itu sedang dalam keadaan lapar, ya
suaminya tidak ada entah kemana. Tapi karena suami merasa sangat mendominasi, akhirnya menyampaikan bahwa cing kamu cici belum kemana-mana gitu. Nah ini salah satunya ini merupakan budaya patriarkis, salah satu contoh budaya patriarkis di Indonesia. Coba Bapak dan Ibu sekarang, kalau laki-laki biasanya Bu, pami bapak-bapak kaluarungi sok dugi katuhu sabaraha. Tetangtos. Kawina. Sakahoyong. Pami ibu-ibu, pami keluar, Yang opat kita subur sok kumaha. Raos. Ini merupakan ya salah satu contoh bagaimana kemudian pada akhirnya banyak perempuan di Indonesia menjadi tidak berdaya. Ini salah satu yang menyebabkannya itu salah satunya karena faktor budaya, faktor pendidikan, kemudian faktor kesehatan dan faktor ekonomi. Akhirnya menyebabkan perempuan banyak yang menjadi tidak berdaya. Atau mungkin kalau saya ingat 20 tahun ke belakang itu di dalam satu keluarga jika di sana ada anak laki-laki dan anak perempuan itu biasanya anak laki-laki akan diutamakan untuk melihat pendidikan, sedangkan anak perempuan tidak. Gitu kan? Nah itu salah satu yang menyebabkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Ini mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu bukan untuk mengajarkan misalnya ibu itu harus keluar tidak seperti itu. Tapi ini sebenarnya nanti agar bapak-bapak dan ibu-ibu juga lebih saling mengerti satu sama lain. Ya, jadi pemberdayaan seperti yang ada di sini ini mengacu pada kata memberdaya. Nah, jadi memberikan kekuatan, ya, memberikan kekuatan kepada orang yang kurang berdaya. Nah, di dalam hal ini yang kurang berdaya itu merupakan perempuan banyaknya. Karena salah satunya tadi karena ada berdaya, berdaya, pendidikan, kemudian kesehatan. Ikut duduk dong. Hujan ya Bapak Ibu. Nah, ya dilanjutkan sebentar. Rambut jaket. Karena tadi saya mendengar gitu ya, Mars dari ARWT itu sangat ARWT sebagai curug pembangunan gitu ya kalau saya nggak salah gitu. Nah ini pemberdayaan perempuan ini masuk ke dalam strategi pembangunan. Jadi masuk ke dalam strategi pembangunan sebagai pengarusutamaan perempuan. Jadi perempuan itu salah satunya sekarang menjadi salah satu dari subjek dari pembangunan. Nah ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang membantu masyarakat untuk memperoleh daya guna, mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan transfer daya dari lingkungannya. Nah ini kalau misalnya kita dilihat di sini, ini bagaimana kemudian perempuan ini bisa memperoleh daya guna dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan. Ini salah satunya untuk mengurangi hambatan pribadi sosial dalam melakukan tindakan dan meningkatkan kemampuan. Ini
saya juga sangat mengharapkan gitu ya, ini salah satu cara untuk memberdayakan perempuan itu seperti apa. Tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Pak Haji Odang, misalnya penguatan di dalam kegiatan perekonomian. Kebetulan saya sudah kemarin sudah lulus Pak Haji sebagai asesor kewirausahaan. Jadi sombong ya di sini. Mohon maaf bukannya sombong. Jadi salah satu caranya itu dengan memperkuat kewirausahaan. Jadi Bapak dan Ibu di sini tidak hanya ibu-ibu saja gitu ya. Jadi misalnya kalau bapak-bapak ada yang berdagang gitu kan, kemudian berwira swasta, kemudian bekerja secara formal ataupun informal, kemudian ibu-ibu di sini misalnya ada yang ibu rumah tangga, ada yang bekerja secara formal, ada yang melakukan berwira swasta gitu ya, salah satunya bisa berjualan. Itu sebenarnya salah satunya sebagai cara untuk memberdayakan dirinya sendiri. Nah, tapi saat ini salah satu kelemahan kita itu keinginan untuk berdaya. Nah, itu yang cukup kurang, ya. Itu salah satunya karena apa? Karena merasa oh ya saya sudah memiliki suami, nanti saya akan mendapatkan penghasilan dari suami, gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab akhirnya banyak perempuan yang terlena dan secara tidak sadar akhirnya mundur untuk memberdayakan dirinya sendiri. Ya, jadi ibu rumah tangga bagi saya itu merupakan salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena memang yang yang menjadi ibu rumah tangga itu selama 24 jam itu mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, itu merupakan 3 hal yang bagi saya itu sangat berat. Nah, ini ketika kemudian 3 hal ini tidak didukung oleh suami, karena biasanya dilakukan oleh istri, ini menjadi beban yang lebih berat lagi. Karena apa? Karena ketika suami tidak mendukung, itu mungkin nanti ibu-ibu bisa curhat gitu ya satu sama lain. Ketika suami tidak mendukung, itu dengan sendirinya akan di dalam amigdala otak kita, perempuan gitu ya, itu secara tidak sadar akan masuk bahwa saya tidak memiliki kemampuan apa-apa jika suami tidak mendukung. Makanya alhamdulillah di sini ada bapak-bapaknya, dukungan suami untuk keluarga yang harmonis dan bahagia ini menjadi satu satu hal yang sangat penting. Ya, tidak hanya untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia saja, tapi juga untuk memberdayakan perempuan. Jadi kalau tidak didukung biasanya ibu-ibu menjadi tidak pede gitu ya, tidak pede, tidak ingin keluar, tidak ingin bergaul gitu. Itu biasanya menjadi seperti itu. Leres teh ibu-ibu, pamilih pasea sareng suami, hidup itu terasa runtuh begitu ya. Lepuh itu. Biasa aja. Oh, biasa aja. Oh, gitu. Ya. Ya, jadi saling mendukung satu sama lain itu menjadi salah satu cara untuk kemudian memberdayakan perempuan dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini salah satu tujuan pemberdayaan perempuan. Ini yang pertama untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau saya lihat di sini, ibu-ibu kan di sini sekarang sudah ikut dalam ARWT. Saya kira ya ini menjadi saya jadi melihat bahwa
di kota Tasikmalaya berarti ibu-ibunya ini sudah mulai mau melakukan kegiatan bermasyarakat dan berorganisasi. Ya, alhamdulillah. Atau di sini ada ibu-ibu yang menjadi ketua RT atau ketua RW? Oh, mantap. Bahkan anggota dewan sekarang ini. Nih. Iya, anggota dewan. Namun, alhamdulillah. Kemudian meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender. Nah tadi ibu yang menjadi ketua RT, ketua RW atau bahkan tadi ada ibu anggota dewan? Ada. Ibu anggota Siap dewan. 2024. Insya Allah didukung. Yang menjadi ketua RT, ketua RW, saya kira itu berarti sudah ada mulai terjadi adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terutama di dalam berorganisasi. Kemudian meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan. Jadi Bu, di Tasikmalaya itu banyak sekali organisasi perempuan. Ini saya dulu pernah melakukan penelitian mengenai gerakan perempuan di kota Tasikmalaya. Ini menjadi penting karena apa? Karena biasanya ketika perempuan mulai berdaya, perempuan tersebut biasanya akan mendukung perempuan yang lainnya. Gitu ya. Jadi woman support woman gitu kalau sekarang itu. Perempuan mendukung perempuan yang lainnya. Nah, kemudian tujuan yang lainnya untuk mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak. Nah ini yang penting. Di sini siapa yang ketika sedang pusing anaknya yang menjadi korban? Ya, ketika misalnya Bu Wiwi, Bu Lisa sedang pusing, akhirnya Sezar yang diciwit gitu ya. Bisa 11.000. Lamun makin Nah capcay itu 15.000 Pak Haji, jadi 15.000. salah satunya kenapa kemudian ibu-ibu harus berdaya, itu salah satunya untuk menerapkan peran perlindungan anak. Jadi ketika ibu-ibu bahagia, biasanya anaknya pun akan bahagia. Para di Malaka. Gitu, jadi ketika si ibu misalnya kan, kalau saya merasa gitu ya, saya 24 jam berada di rumah itu, kalau saya biasanya tuh langsung pusing gitu kan, langsung migrain gitu. Nah ini suami gitu ya bisa berkomunikasi dengan istri, itu sebenarnya bisa meningkatkan perlindungan kepada anak-anak. Jadi ibu kuat, ibu sehat, anak pun demikian. Anak pun menjadi lebih sehat dan kuat. Iya budak aku latihan terlalu much. Nah ini yang paling penting, kenapa kemudian perempuan harus berdaya. Ibu-ibu kemarin mungkin suka mendengar gitu ya kisahnya Lesti dan Bilar. Bintang banting. Itu Kang Rahman Bilarnya, Bu. Nah, kayak gitu ya. Ini ketika perempuan mulai berdaya gitu ya, diharapkan kekerasan terhadap perempuan itu bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada sama sekali. Bu, sebetulnya perempuan yang keras, Bu, ya. Ibu, ingin yang keras ya, Ibu ya. Ya, bisa mematikan. Bisa menidurkan hal yang lainnya dan ya, membangunkan. Bisa mematikan dan menghidupkan gitu. Ibu gitu ya. Ini apa sih sebenarnya kurangnya Lesti? Lesti itu penghasilan banyak gitu ya. Lesti terkenal. Tapi kenapa Lesti masih mendapatkan kekerasan dari suaminya? Tapi Kenapa anggur bisa ditarik terjadi deui. seperti itu. Abang aya. Anggur ditarik deui. Kenapa bisa terjadi seperti itu menurut ibu-ibu? Ada yang lain. Ada yang lain. Rumput tetangga lebih baik senang. Ibu, pekali dia lebih pengalaman.
kita berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga, ya, ini terjadi karena laki-laki selalu merasa menjadi Pemimpin. center gitu ya dari keluarga tersebut, gitu kan? Dan merasa perempuan itu merupakan subordinasi, gitu ya, merupakan bawahannya lah, gitu ya. Perempuan itu merupakan bawahan dari laki-laki. Dan ibu-ibunya itu merupakan bapak-bapak itu merupakan atasan. Kalau di kantor itu bapak-bapak atasan, ibu-ibu bawahan gitu. Padahal bawahan biasanya lebih mahal gitu ya. Apanya, Bu? Baju, Bu. Enggak, Bu. Nah ini, Mendingan dia. karena apa? Karena budaya patriarkis yang sangat kental di kita. Jadi bapak merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan istri. Padahal tadi sudah tahu sebenarnya bahwa semua tugas rumah tangga itu merupakan tugasnya Laki-laki. gitu. Itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan di dalam Islam betapa mulianya, betapa terhormatnya kita sebagai perempuan. Betul. Nah, itu. Jadi kekerasan itu bisa terjadi kapan saja ketika kita merasa lebih berkuasa dibandingkan dengan orang yang lainnya. Tapi ketika kita merasa setara gitu ya, mungkin bapak biasa calik heula gitu kan, ngopi heula sakedap. Abdi mah moal nyebut ngarokok heula moal. Abdi mah termasuk ke dalam gerakan masyarakat sehat ya, bapak-bapak. Betul. Ngopi heula, minum air putih dulu dibandingkan kemudian melakukan kekerasan terhadap istrinya. Padahal istrinya itu sudah melahirkan anak untuk keluarga tersebut. Ya, ketika kita merasa kita itu setara, biasanya kita akan duduk dulu, diam dulu, saling merenung masing-masing setelah adu mulut gitu ya, berantem Pak, berantem.